Al-Fatihata wa ila harratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan muallifi hadzal kitab Riyadul Badi'ah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanadinal muttasili ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bih wa bi'ulumihi fi daraini amin wa qala. Jamaah sekalian, ya kita memang kalau kita rubah malam Senin tanggung betul, kita paling 3 kali 4 kali ngaji lagi ya, nggak apa-apa, nanti aja habis lebaran lah ya, kalau masih mungkin. Yang kedua, pengajian kita supaya banyak dapatnya ya, bagusnya kita jangan bertanya ketika lagi baca kitab gitu. Ya, kalau udah rapi nanti bagusnya kita sepakati, kita tinggalin waktu. Sekarang maghrib jam berapa sekarang? Isya. Jam berapa? Jam berapa? 25. Jam 7.25. Itu 25 menit. Iya. Memang makin lama makin naik isaknya, ya nanti kita itu. Baik, sekarang kita lihat bacaan kita dulu, ayo. Saya kepengen memang biar banyak dapat pelajaran, makanya saya spontan kemarin. Wah, ini belum sampai itu udah isya, udah kita rubah aja malam Senin nanti supaya biar pada nanya puas. Tetapi kelihatannya waktunya mepet juga, di mana-mana udah mau libur, ya. Kita nanti libur mau disepakati rame-rame tanggal berapa. Yang saya punya giliran, ada yang mau libur tanggal 29 Maret. Ada satu pengajian mau libur 5 April. Itu terserah, mau kemarian lagi boleh, masih terserah aja dah. Bagaimana? Saya nurutin jamaah. Nanti dah baru bicarain itu ya. Liburnya kan nanti disepakati rame-rame. Bacaan kita sekarang apa? Wal wajibu. Oh, bukan ya. Wasabiu. Hah? Wasadisu. Wasadisu aja, wasadisu. Nanti Faiza ya. Ulang aja sedikit dari wasadisu. Wasadisu. Dari wasadisu aja dah. Hah? Enggak, dari sini aja dah. Itu sini. Oh ya, tadi berhenti aja sana. Oh, dari sini boleh. Ya, boleh. Iya, tadi berhenti sini. Enggak, wasadisu ada temannya nanya. Ini masih bicarakan rukun sholat. Wasadisu yang keenam, al-i'tidal, bangun dari ruku. Namanya i'tidal. Makrunatan bit toma'ninati, disertai toma'ninah. Artinya apa? Kalau orang ruku belum pelempeng, udah, atau orang i'tidal belum pelempeng, udah ruku, itu enggak sah. Mengapa enggak sah? Tumaknina itu rukun. Halamannya biasa ya, halaman 51. 2 baris dari bawah. Ya.
hatta tastaqirral a'dha, sampai tenang tuh anggota, jangan goyang-goyang ruku. Ya, makanya kemarin saya bilang di sini juga ada nanti bahwa ruku itu ada yang mengatakan harus kembali seperti sebelum ruku. Kalau sebelum ruku kan kita begini, ruku kita buka gitu. Kembalinya begini lagi. Sebab di sini dikatakan kita kembali ruku bersikap seperti sebelum ruku. Namun banyak ulama ini tidak dimasukkan. Yang penting berdirinya boleh ke bawah. Lalu kalau ulama berpendapat kayak begini, maksudnya apa? Supaya tetap jangan goyang-goyang. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Ini kadang-kadang masih bergerak nih tangan. Dikhawatirkan kalau masih bergerak belum termasuk tumakninah. Nah, jadi sekarang kalau Bapak habis ruku mau begini boleh, dibenarkan oleh ulama. Mau begini boleh, yang penting harus jangan bergerak-gerak. Jadi yang mana aja pakai boleh. Ya. Kemudian di sini ada wal wajibu fihi, yang wajib pada i'tidal ayyauda ba'dar ruku, kembali dari ruku lima kana alaihi qablahu, seperti sikap sebelum ruku. Di sini mengatakan wajib. Tetapi yang dimaksud oleh ulama wajib kembalinya pertama diri, ruku, kembali lagi diri. Kalau dimasukkan ketika kembali ini harus bersikap seperti sebelum ruku secara utuh, maka boleh jadi sami Allahu liman hamidah. Apa dasarnya? Di sini dikatakan kembali i'tidal seperti sebelum ruku. Satu. Yang kedua, agar tetap terkunci tuh tangan. Kagak goyang-goyang lagi. Itu ikhtiyat masuknya. Sehingga karenanya kita asal kita yakin bahwa setelah tangan ini turun dan tidak bergerak, boleh. Ada yang Allahu liman hamidah, tangannya gini. Sami Allahu liman hamidah begini. Sami Allahu liman hamidah. Apa aja dia pegang supaya jangan bergerak. Sebab kalau dia bergerak termasuk tidak tumakninah. Insya Allah paham ya? Iya. Emang kayaknya udah kepengen nanya aja, nggak apa-apa, emang udah pengen tahu, ntar dah. Satu dirinya kan langsung ada sama Allah Alhamdulillah, nggak langsung sujud kan? Nah, itu yang langsung sujud. Ya masa langsung sujud kan? Diri dulu. Diri dulu biar tenang. Sami Allahu liman hamidah. Mau begini, mau begini. Tenang dulu anggota. Oh gitu. Ya kalau Allahu liman hamidah langsung sujud ya nggak ada. Tidak namanya. Ya. Jadi jangan cepet-cepet sujud. Langsung sujud maka gak boleh. Jangan cepet-cepet sujud. Tenang dulu. Lima kana alaihi qablah, yang sebelumnya. Artinya yang dimaksud dirinya. Ya. Wasunnatu, dan sunnahnya ketika kita dalam i'tidal ayyakula fi hali raf'ihi minar ruku sami Allahu liman hamidah. Sunnah. Nah ini sunnah. Ayyakula dia berucap, dia berkata, dia mengatakan atau dia membaca fi hali raf'ihi, pada ketika bangunnya. Jadi di sini ketika mau bangun baca tuh sami Allahu liman hamidah. Bukan udah diri tetap. Udah diri baru
Sami Allahu liman hamidah, bukan. Tapi di sini bilang fi hali raf'ihi, pada saat ketika bangun. Sami Allahu liman hamidah. Ntar pada saat diri ada yang baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang baca cuma Sami Allah apa? Rabbana walakal hamd, segitu aja. Itu pun sunnah. Ada gak baca diem aja, nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa, sholatnya sah. Cuman kagak dapat sunnahnya. Jadi ada yang gompel dikit tuh. Kalau dia kagak baca, ya baca aja. Ya sami Allahu liman hamidah. Dulu pernah kan udah saya sampein. Kenapa? Ada yang masih inget nggak? Kenapa yang lain Allahu Akbar dia doang sami Allahu liman hamidah? Masjid ada seorang aki-aki jalan lambat dan kita mau mendahului seorang aki-aki gitu. Iya. Jadi dilambatin dalam ucapan. Iya. Bener. Yang lain masih udah lupa. Artinya ketika Ali buru-buru ada aki-aki. Iya. Dikagak lewatin, sabar betul. Pas masuk ke masjid Nabi udah ruku. Wah buru-buru dia. Dibilang apa? Subhanallah, subhanallah. Terburu-burunya Ali begitu. Dan para sahabat buru-buru. Kalau kita buru-burunya sialan banget, sialan. Udah nggak buru. Kalau dia begitu. Ya. Subhanallah, subhanallah. Ketika Nabi lagi mau ruku, mau i'tidal, datang malaikat. Apain? Nahan punggung Nabi nggak bisa bangun. Ya. Kemudian dibisikin sama malaikat, bangun baca sami Allahu liman hamidah. Allah dengar tuh Ali saking buru-burunya subhanallah subhanallah. Sampai sekarang sami Allahu liman hamidah. Itu yang membedakan. Yang lain Allahu Akbar, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Karena kita ngaji kita kudu tahu juga apa sebabnya. Ya kira-kira gitu. Sami Allahu liman hamidah. Apa yang sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar orang yang tengah memujinya. Siapa? Ali. Ya, dia mau bilang subhanallah, subhanallah. Fa iza tadala qala apabila dia i'tidal, artinya i'tidal udah lempeng. Kalau tadi sami Allahu ketika bangun udah lempeng nih ya. Baru dia membaca Rabbana lakal hamdu. Ya. Kalau kita mau terusin begitu. Kalau kita ogah terusin Rabbana walakal hamd. Kalau kita mau terusin Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wal ard. Ya. Sampai min syai'in ba'du. Wa ayyaknuta, hendaklah dia kunut. Nah, kunutnya itu waktu i'tidal. Enggak ada kunut pada saat selain i'tidal. Diri lempeng, kemudian di situ dia kunut. Fi i'tidali rakaatil akhirah minas subhi, pada rakaat yang terakhir pada sholat subuh. Kan gitu ya, kita udah hafal nih. Jadi artinya apa? Pada saat i'tidallah dia kunut pada sholat 2 rakaat terakhir pada sholat subuh. 2 rakaat terakhir kan subuh 2 rakaat. Rakaat awal ya kagak, rakaat kedua baru. Ada orang masbuk bisa dua-duanya dibaca. Ya pertama udah terakhir. Imam baca dikudu ikut. Imam salam dia bangun tambahin, dia baca lagi. Ya itu bagi orang yang masbuk namanya. Kalau orang yang
Lawan masbuk apa? Muafik. Ada muafik, ada masbuk. Muafik tuh takbirnya bareng imam. Imam Allahu Akbar, dia nyusul dah. Allahu Akbar. Nah, yang begini kunutnya sekali sebab dia bareng imam. Yang masbuk bisa 2 kali. Tahiyat juga bisa 3 kali. Ya. Kalau orang yang masbuk, misalnya pada sholat maghrib, dia ngikut imam dalam keadaan tahiyat, dia langsung turun tahiyat. Imam udah 1, kan maghrib 3, udah 2, kemudian rakaat akhir tahiyat lagi. Si makmum, si masbuk ikut lagi tahiyat, salam, kemudian salam, lalu dia bangun lagi, tahiyat lagi. Jadi bisa berapa kali tahiyat tuh? 3. Bahkan ada yang bilang bisa 4, entah kondisi kayak apa. Ya bisa. Kulla yaumin minas subi. Kulla yaumin minal witri finis pisani min Ramadan. Setiap hari dia kunut dari sholat witir sesudah nisfu Sya'ban, sesudah nisfu sani di bulan Ramadan. Nisfu sani apa artinya nisfu sani? Pertengahan yang kedua. Kan pertengahan 2 kali. Pertengahan pertama dari 1 sampai 15. Itu pertengahan pertama, enggak pakai kunut, ya. Pertengahan kedua dari 16 sampai 29 atau 30 sebulan. Itu kunut terus menurut mazhab kita. Jadi di mana tempat kunutnya? Di waktu i'tidal. Ya, kita udah tahu itu udah. Emang ada orang kunut selain tempat i'tidal? Enggak ada. Ya. Nah, sekarang wasabi yang ke-7. As-sujudu marrataini. 2 kali sujud. Sujud pertama dan sujud kedua. Makrunatan bituma'ninati. Dibarengi dengan tuma'ninah. Artinya disertai dengan tuma'ninah. Sujud pertama tuma'ninah. Sujud, di dalam sujud itu ada 7 anggota sujud. 1 sunnah. Ada 7 yang wajib, 1 sunnah. Mana yang wajib 7? Jidat. 2 telapak tangan, udah 3. 2 lutut, udah 5. 2 ibu jari kaki, kiri kanan, 7. Itu wajib rukun sujud namanya tuh. Ya, ada 7 anggota yang harus pas kedudukannya. 1 tidak pas di antara yang 7 tidak sah. Kita yang kebanyakan kagak pas ini jari-jari kaki. Nah, ini mesti ditepuk nih. Ini jari kaki kita nih, tekuk gitu. Nggak biasa sakit, jelempungin aja. Ya. Itu terserah Allah dah, ya. Sebab aturan sholat dalam fikih perut ibu jari, jadi jempol kita kudu itu. Walaupun tidak semua jari-jari. Kalau kelingking nggak mungkin, nggak bisa. Ya. Itu 7 mesti tepat kedudukan dalam sujud. 1 sunnah, yang mana? Hidung. Hidung sunnah nempel di sajadah. Selain dia sunnah untuk membaguskan orang sujud. Kalau misalnya hidung kagak nempel, sah, nggak dapat sunnah. Cuman sujudnya jelek. Sujudnya jelek. Ya, jidatnya aja notok begitu. Kayak layangan nyungsep. Iya, kalau hidungnya ditempelin cakep. Cakep. Tapi tidak wajib. Yang wajib 7 anggota sujud, yang 1 sunnah. Dan yang dilarang oleh Nabi, jangan sujud seperti anjing. Bagaimana kalau anjing? Kayak anjing tidur. Anjing tidur kakinya diginin. Anjing. Kemudian ada orang yang sujud. Jangan, itu dilarang. Ya.
seperti tidurnya anjing. Oh iya. Bedanya. Perempuan harus rapetan, laki harus renggangan. Jangan sujud. Wow, orang terganggu banget ya. Mengganggu orang itu. Itu sering kita lihat kayak gitu karena dia tidak mempelajari fikih model kayak gini. Saya kurang tahu juga, mungkin apa ada pelajaran sujud bangkong kayak gitu. Bangkong udah jauh. Ya. Biar orangnya hidupnya pesek nih harus nempel di sejajar. Nempelin. Biar tambah pesek. Iya, nempel doang. Iya, bonyong mancung. Gampang. Iya. Masih nyampe. Iya. Wa yustaratu fihi, disyaratkan di dalam sujud ayas juda ala jabhatih, bahwa dia sujud di atas dahi. Dahi mana dahi? Nih, tidak. Bukan di atas juga. Kalau kehilangan nancep kan mungkin gitu. Itu bukan jidat itu. Ubun-ubun itu. Kau yang itu, jidat. Iya. Maksufah. Untuk jidat harus terbuka. Ada orang sholat pakai kopiahnya begini, nggak sah sholatnya. Tanya setan juga bilang nggak sah. Iya. Sebab apa? Dia itu terhalang, dia punya jidat ke sajadah. Atau orang yang rambutnya panjang, pas disujud rambut jidatnya sujud di rambut, tidak sah karena tidak menyentuh sajadah. Dia mestinya harus nyentuh sajadah, dan tidak boleh sajadah yang di tempat sujud datangnya baru. Datangnya baru bagaimana? Di sembahyang pas mau sujud orang gelarin selampi di sujud, nggak boleh. Bab datangnya baru. Atau dia tidak boleh sujud di tempat yang goyang tuh tempat sujud. Misalnya apa? Dia taruh membayang di lapangan, ditaruh kertas atau koran. Ntar ditiup angin, ntar dia mau sujud dijamret. Ya, nggak boleh itu. Ya. Atau dia pakai sajadah. Ya, sajadah panjang. Ini serban panjang. Waktu di sujud di sendiri taruh. Sebab tempat ubinnya kotor. Ntar dia bang nggak sah salatnya. Dan ukuran yang kedua harus, kalau misalnya ditaruh kapas atau busa, mesti dekok. Karena berat, sujud ada di kepala. Andai kata dienteng kagak dekok itu kapas, kagak dekok itu busa, tidak sah sujudnya. Jadi sembahyang harus pantatnya dinaikin ke atas, beratnya dijatuhin di kepala. Ukuran sujud. Jangan enteng-enteng aja. Ya, maksufatun ala rukbatayhi, ala jabhatihi maksufatan. Sujud dengan dahi dalam keadaan terbuka, apa jadi dahinya? Kan pakai sorban. Sorbannya pas jatuh, kita nggak sengaja sorbannya jatuh, kita sujud di atas. Iya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, namanya baru. Kalau jatuh semua, sorbannya jatuh semua. Dia mau jatuh semua kita kalau mau dari awal sholat gelar. Waktu mau sholat, sorbannya dibuang aja depannya. Nah itu dipakai sujud boleh. Udah duluan. Ya udah duluan adanya, bareng sholat. Kemudian wa ala rukbatai, dua dengkulnya mesti nyentuh sajadah, ya, nyentuh alat sholat, lantai atau apa. Jangan dia angkat kakinya tuh kayak anjing kencing. Nggak boleh, ya. Mesti dua-duanya. Sebab itu termasuk anggota sujud. Wa ala juz'in min butuni asabi'i qadamai. Dan bagian, enggak semua, dari perut-perut
Qodamai, jari kaki. Di sini diartin apa tuh? Dan di apa? Di atas satu juju bagian dari telapak jari, apalagi tuh? Kedua telapak kaki, iya. Artinya jari-jari kaki mesti ikut. Sebab dia termasuk anggota sujud. Jadi kalau yang sekarang sujudnya apa? Kaki diangkat waktu sujud, ya kaki diangkat dimain-mainin gitu. Ya. Wah nggak sah. Ya. Iya. Apalagi sujudnya, ya kakinya begini. Ya. Jadi bukan perut jari kaki, tetapi pakai belakang kaki. Banyak, coba aja lihat. Banyak. Min butuni asobi qodamai. Wa ayyar fa'asafilahu ala a'alihi. Kalau arti bebasnya, dia angkat pantatnya ke atas. Ya artinya apa? Di sini diartinya wa ayyar fa'asafihi. Mengangkat apanya? Anggota badan yang bawah, belahan bawah. Artinya apa? Anggota badan yang belahan bawah apa? Pantat. Anggota badan di pantat. Mesti diangkat. Kan kalau dia sujud, pantatnya itu di atas kan? Kalau di atas ceper bener. Ya, nyungging gitu. Jidatnya pangkat. Pantatnya di atas. Itu artinya apa? Wa ayyar fa'ah, bahwa dia hendak mengangkat ketika sujud asafilahu, bagian bawah badannya. Bagian bawah badan mana? Yaitu pantat. Ala a'alihi, ke atasnya. Jadi pantat yang bagian bawah diangkat menjadi ke atas. Itulah orang sujud. Gitu. Wa ayyatasaqala bi ra'si, bahwa ia harus memberatkan dengan palanya. Ketika sujud, palanya memberatkan kepada tempat sujud. Jadi makanya ya bukan aja mempel, terasa berat ada di pala. Ya, jadi beban dari pantat, dari badan, beratnya di kepala. Sehingga karenanya kalau kita taruh kapuk itu mesti dekok. Dekok apa sih? Mendem. Jidatnya mendem. Kalau pilek enak tuh. Ya? Kalau pilek enak tuh. Iya. Kalau misalnya dia taruh karet busa yang empuk, dia harus mendem tuh karet busa. Itu ukuran sujud. Artinya apa? Berat ketika sujud harus ada di kepala. Jangan asal-asalan doang nempel. Kita takut kagak sah sholat kita. Nah ini kan rukunnya lagi kita bicara. Hatta yahissa bisiqal, sehingga kepalanya terasa berat. Makanya ada orang yang sering sujud dalam hitam jidatnya. Hitam. Hah? Hitam mungkin kena sering sujud, atau hitam kena yang lain dah ya. Tapi biasanya kalau orang sembahyang, tukang sembahyang sujudnya kena sembahyang. Tapi jarang sih sujud sampai hitam begitu misinya. Iya. Iya, mungkin kena kulitnya lembek kali, kalau kena ituan jadi hitam. Ya. Tapi sampai ada yang borokan di sini. Iya. Jangan sampai kayak gitu. Wa ayyatasaqala birasi hatta yahissa bisiqali, sampai dia terasa berat di kepalanya. Nah, itu yang wajib tuh, yang barusan kita pelajari. Wa sunatnya ketika sujud. Nah, ini yang sunat nih. Ayat juda ala anfihi. Dia sujud kenain hidung. Jadi hidung itu sunnah. Ya. Yang wajib 7 tadi. Jidat, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki kanan kiri. 7. Kalau yang sunnah hidung. Ya, jadi sini wasunnatu ayyasjuda ala anfi. Apalagi wa yaqulu fi sujudihi, dan dia hendaknya mengatakan, membaca dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa adnal kamal
salasun. Adnal kamal artinya yang paling sedikit tetapi yang sempurna, yaitu 3 kali. Pak, sedikitnya 3 kali kalau mau sempurna gitu. Sedikitnya 3 kali kalau mau sempurna. Emang kalau sekali boleh, cuma enggak sempurna. 2 kali boleh, tapi adnal kamal sedikit tapi sempurna 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau dia sholat cara ini udah bagus sholatnya. Wasamin, tunggu sampai di sini. Kalau ada yang mau nanya sekarang, apa yang mau ditanya? Boleh pada pelajaran ini, boleh pada pengalaman sholat nih. Oh, sholat begini. Ya silakan. Yang lain seperti yang orang gelar sejadah tuh, kita udah takbir, jadi harus sebelah kita datang dengan sejadah itu, kan saat tasbih itu sah nggak terus kan? Yang baru gitu kan itu. Udah takbir. Udah takbir ya, terus kemudian sebelah kita nih gelar sejadah, kan berarti baru. Dibagi dua sejarahnya sering terjadi gitu tuh. Itu gimana itu Ustaz? Kalau bukan kita yang gelarin, orang yang gelarin nggak apa-apa. Sebabnya orang itu baru mau niat baik, lagi kita belum terlalu lama. Yang dimaksud baru ketika mau sujud baru digelarin. Kita mau taruh tuh, atau kita bilang sujud tempat kotor, baru kita gini. Ntar kita angkat lagi. Atau sujud kita ambil, kita samber tuh koran yang dikepet-kepetin angin. Nah, gitu. Tapi kalau orang ngelarin ketika kita mau sujud nggak sah juga. Tapi yang dimaksud baru digelarin pelaku sholat itu yang gelar gitu. Tapi kalau kita pesan orang, nanti kalau gue sujud lo nggak boleh juga. Ya, dia ada anaknya di sini. Ini emang tempat itu mulu, nggak boleh juga. Ada lagi? Kalau rambut itu sebatas minimalnya sebatas apa tuh? Ya kalau sedikit aja boleh nggak? Ada rambut keluar sedikit. Satu misalnya. Nah lagi gitu. Yang ukurannya jidat kita nempel kagak? Kan jidat kita lebar nih. Gara-gara rambut banyakan yang kena apa kagak kena? Apakah kalau dia kagak kena kagak sah? Dia kena, tapi sebagiannya masih sah. Jadi kalau begitu rambutnya banyak di sini, tapi jidat yang ini kena nih biasa. Jidat tidak harus seluruhnya, bagian dari jidat harus. Kalau misalnya sampai nutup, ya nggak sah. Jadi kalau cuma selembar 2 lembar, kayaknya masih banyakkan jidat yang kena gitu. Ya. Tapi kalau udah, ini istilahnya rolnya rambut gondrong. Atau pakai kopiah sampai segini nih, kan kagak kena. Ya kalau kayak kopiah, kenanya dikit aja sah. Yang penting kagak kena sama sekali, itu yang tidak sah. Kalau kena jidat walaupun sedikit masih sah. Baik. Emang ada lagi? Cukup kan? Ada sih. Iya. Makanya saya juga ngenesnya gitu. Ini pelajaran lagi itu udah saya robah malam Senin, tapi benar juga. Udah tinggal sedikit baru mau robah. Kayak ini. Udah. Ada orang matanya cacat. Ini cacat nih kata udah ditutupin nih pakai rambut. Dia sembahyang. Ini dinaikkan ya. Ini ketutupan sini. Kira-kira sama. Kagak sah, nggak usah kira-kira, kagak sah. Jadi Tuhan tahu buta-buta dulu. Iya. Ini kan nutupin matanya, cacat. Dia bawa pakai rambut sini, tutupin. Makanya jangan ketahuan butanya. Artinya gini, kita bicara normal. Kalau bicara darurat itu udah enak aja. Misalnya ini semua nih apa luka diperban sembayang, biar nggak kena sah juga. Kan darurat. Kalau kita baca bab darurat itu nggak ada pasalnya, yang bagaimana aja boleh asal darurat. Jadi ini sakit nih, di sujud tempelengan gitu. Ya boleh, darurat. Indah darurah tubihul mahmurah. Itu aja.
Ya dah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.